making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, sukacita bisa melihat Anda berada dalam konser doa. Tidak sabar saya menanti momen-momen seperti ini kita berkumpul bersama-sama berdoa, minta sebuah kegerakan Allah yang baru, minta sebuah pembaharuan daripada Roh Kudus, minta sebuah kebangkitan atau kebangunan rohani. Sebelumnya mari kita satu dalam doa dimanapun Anda berada, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah kami, Tuhan berbicara atas kami, pakai kami menjadi instrumen dari sebuah revival. Hari ini kami datang membawa sebuah rahim rohani. Pakai kami untuk menjadi alat-alat untuk kami bisa berdoa syafaat bagi sebuah kebangkitan atau kebangunan rohani. Meteraikan firman-Mu hari ini, sampaikan dengan otoritas dan kuasa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, mari kalau Anda bawa Alkitab saudara, mari kita buka sama-sama di Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, saya percaya Tuhan itu deal dengan orang itu pribadi lepas pribadi. Saya percaya dalam sebuah komunitas atau sebuah gereja, Tuhan itu juga bisa berperkara dengan sebuah gereja pribadi lepas pribadi di dalam gereja tersebut secara korporat. Lebih dari itu juga Tuhan itu bisa dealing dengan nations atau dengan bangsa-bangsa. Tuhan itu dealing dengan bangsa kita, Tuhan itu bisa dealing dengan kita secara personal, ataupun Tuhan bisa dealing dengan kita secara komunitas, yaitu Gereja Mawar Syaron. Yang pasti Pengkhotbah 11 mengatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana kita tidak mengetahui jalan angin atau tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga kita nggak ngerti, kita nggak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara, Alkitab itu memberikan nasihat, jangan memperhatikan angin apabila engkau ingin menabur. Karena apa? Karena kita itu nggak memahami bagaimana Tuhan itu bekerja. Kita ini nggak memahami bagaimana bayi itu di dalam rahim itu bisa dibentuk. Kita nggak mengetahui jalan angin dari mana mau kemana. Begitu pula dengan kegerakan Roh Kudus atau dengan sebuah kebangunan rohani. Saudara, kebangunan rohani adalah produk dari Roh Kudus. Tapi ini nasihat Alkitab, saudara. Jangan memperhatikan angin atau jangan senantiasa melihat awan. Nah, saya satu kali mendengar sebuah kisah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dulunya adalah seorang pemakai narkoba. Dia punya background adalah orang tua yang bercerai. Sejak kecil, saudara, dia ini sering mendapatkan yang namanya abuse atau baik secara verbal maupun secara kekerasan fisik dari orang tuanya. Lalu singkat cerita orang ini bertobat, lalu dia menjadi hamba Tuhan. Lalu dia melihat ayahnya itu adalah sosok yang begitu keras, menjauhi gereja dan benar-benar gak peduli dengan yang namanya Tuhan. Lalu satu kali ayahnya itu, karena ayahnya juga seorang perokok yang berat dan sebagainya. Satu kali ayahnya itu menderita tumor di dalam perutnya. Ya, kesehatannya makin memburuk, kesehatannya makin mengkhawatirkan. Saudara, sementara anak ini sudah ada di tempat atau di ladang misi. Anaknya ini berdoa untuk ayahnya dari jauh. Dia berdoa. Yang luar biasa, ini yang terjadi. Tiba-tiba ayahnya itu, ayah yang keras ini yang tidak peduli dengan Tuhan, yang menjauhi gereja dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada sebuah momen,
ayahnya ini mengalami kesembuhan total dari tumor di perutnya. Lalu kesehatannya menjadi membaik. Dia tidak lagi merokok. Dan yang luar biasa, ternyata diam-diam saudara, ayahnya ini mulai membaca Alkitab. Dan bukan hanya membaca Alkitab, ayahnya ini menjadi sosok yang religius. Walaupun dia itu menjelang akhir hayatnya, dia dikenal sebagai sosok yang menyendiri, suka menyendiri atau pendiam. Tapi diam-diam ayahnya ini suka baca Alkitab. Jadi menjelang akhir hayatnya saudara, dia ini menjadi sosok yang sangat rohani atau religius. Lalu satu kali ya anak ini bertanya-tanya, kok bisa papaku ini bisa mengalami perubahan demikian rupa? Lalu Tuhan itu menjawab begini, ya anakku, engkau tidak tahu apa yang dialami seseorang dengan Tuhannya. Saudara, nah itulah sebabnya Alkitab itu berkata, jangan memperhatikan angin kalau mau menabur. Jangan senantiasa memperhatikan awan, sebab kita ini gak bisa memahami dan kita gak bisa mengetahui bagaimana Tuhan itu bekerja. Bagaimana Tuhan itu bergerak. Saudara, seringkali kita ini sudah membatasi Tuhan dengan apa saudara? Oh ya mana mungkin orang ini bisa bertobat. Mana mungkin CG ku itu bisa mengalami atau komunitasku atau gerejaku itu bisa mengalami sebuah revival. Oh mana mungkin dalam situasi setelah pandemi begini orang itu banyak yang kecewa sama Tuhan. Mana mungkin orang-orang itu bisa peduli dengan yang namanya Tuhan. Mana mungkin mereka itu bakal kembali sama Tuhan. Kalau memang ada Tuhan, gak mungkin hal-hal buruk ini bisa terjadi sama mereka. Jadi mana mungkin hari-hari ini atau di akhir zaman ini orang itu tambah mencari Tuhan. Saudara, kita gak boleh membatasi Tuhan dengan kata-kata begitu. Karena apa? Karena kita gak pernah mengetahui jalan angin. Kita gak pernah mengetahui bagaimana Roh Kudus bekerja. Kita gak pernah mengetahui bagaimana Roh Kudus itu dealing dengan sebuah bangsa, dealing dengan sebuah gereja, atau dealing dengan seorang pribadi. Kita gak akan pernah tahu saudara. Sama seperti seorang hamba Tuhan ini, dia gak pernah tahu bagaimana Tuhan itu bisa bekerja. Dan apa yang dialami oleh papanya. Bagaimana orang yang menjadi orang yang begitu keras, kok bisa mengalami perubahan hidup. Tiba-tiba mengalami kesembuhan, lalu yang dulunya itu keras, pemberontak, hatinya begitu keras terhadap Tuhan, tapi tiba-tiba menjadi seorang sosok yang religius atau sosok yang rohani. We never know. Tapi satu hal yang kita tahu, jangan berhenti menabur. Ketika menabur, jangan memperhatikan awan atau jangan memperhatikan angin. Tabur aja. Satu yang pasti ternyata hamba Tuhan ini mendoakan papanya dari jauh. Dia berdoa dari jauh. Satu contoh lagi saudara. Ada sebuah tempat, itu namanya Almolonga. Tempatnya ini ada di bagian barat dari Guatemala. Ini adalah salah satu negara di Amerika Latin. Saudara, nah Almolonga ini menempati peringkat 10 besar negara yang paling berbahaya di dunia. Almolonga ini adalah kota yang identik dengan penyembahan berhala. Ada satu berhalanya itu namanya ini saudara. Namanya Dewa Maximon. Dewa ini konotasinya itu sangat dekat dengan yang namanya kemalasan, kebiasaan merokok, ya minuman keras, perzinahan serta imoralitas. Nah, saudara, kota ini karena menyembah berhala ini, jadi orang-orangnya itu semuanya itu menjadi pemabuk, ya menjadi immoral. Mereka itu menjadi penjahat. Jadi kota ini adalah kota yang sangat rusak di mana penduduknya itu rata-rata malas, tidak bekerja. Ya, dan mereka itu melakukan banyak perzinahan, ya mereka itu terikat dengan kemabukan. Karena mereka menyembah berhala, saudara. Dan sebelum kota ini itu mengalami yang namanya kuasa Tuhan atau transformasi, gereja Tuhan di situ itu mengalami peperangan rohani itu terus menerus. Tapi yang luar biasa, mereka itu tidak memperhatikan angin atau tidak memperhatikan awan. Mereka itu berjuang terus dalam doa syafaat. We never know, kota yang begitu gelap, kota Almolonga, Anda bisa cek nanti saudara di pulang dari konser doa ini, Anda bisa cek saudara mungkin lewat Google Earth. Almolonga itu tempatnya di mana saudara, Anda akan tahu letaknya. Nah,
Gereja Tuhan di situ itu dari tahun 1974 sampai 1975 mereka banyak berdoa syafaat. Mereka menabur di dalam doa. Dan yang luar biasa, kuasa Tuhan tercurah. Hampir dari 18.000 penduduk itu menjadi lahir baru. Lalu apa yang terjadi? Kota ini tiba-tiba wajahnya berubah. Tiba-tiba penjara itu menjadi kosong. Lalu bukan hanya orang-orangnya itu mengalami Tuhan, bukan hanya orang-orangnya itu mengalami pertobatan atau kelahiran baru. Ternyata kota ini yang dulunya itu tandus, kering, sulit menanam sesuatu untuk bisa tumbuh di situ. Tiba-tiba, saudara, seluruh daerah Armolonga itu bisa subur. Bahkan hasil-hasil buminya, itu dikatakan, saudara, seledri, bawang, kubis, lobak, kentang, wortel itu bisa besar-besar ya, dan tanah itu bisa lebih subur daripada daerah-daerah yang lain. Dan bukan hanya itu saudara, wortelnya itu saudara sebesar tangannya orang bule, lengannya orang bule. Jadi hasil buminya itu bisa gede-gede, bisa raksasa. Kenapa itu terjadi saudara? Karena gereja di situ berdoa sehingga kota ini mengalami sebuah transformasi. Saudara, itulah sebabnya Alkitab menasihatkan jangan memperhatikan angin, jangan memperhatikan awan. Satu kali Maria itu ketika dia ketemu dengan malaikat, lalu malaikat berkata engkau akan mengandung dan engkau akan menamai bayi itu adalah Yesus. Lalu Maria itu bertanya kepada malaikat itu. Ini pertanyaannya, ayat yang ke-34 dikatakan begini, saudara, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Maria itu bertanya, bagaimana Yesus itu dilahirkan sementara aku ini masih perawan, aku ini masih belum bersuami. Jawab malaikat, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Maria bertanya, gimana cara kerjanya aku bisa hamil? Aku ini masih virgin atau masih perawan, aku belum bersuami. Gimana metodenya, gimana prosesnya? Malaikat tidak panjang lebar, tidak memberikan proses detailnya bagaimana. Ya, tapi malaikat cuma menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi jawabannya adalah datangnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Saudara, mungkin Anda bertanya hari ini, gimana ya CG ku ini bisa ngalami revival? Gimana ya orang-orang yang aku kasih itu bisa ngalami pertobatan ya? Gimana caranya ya semua anggota CG ku itu ngalami personal revival? Gimana ya aku bisa melihat anak-anakku itu berkobar-kobar bagi Tuhan, menyala-nyala bagi Tuhan? Sementara kondisinya sepertinya kok gak mungkin. Gimana ya orang tuaku bisa bertobat? Gimana ya kotaku atau gerejaku ini bisa ngalami kebangunan rohani? Saudara, mungkin kita nggak tahu gimana caranya, bagaimana detailnya, prosesnya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah percaya saja bahwa ketika Roh Allah itu tercurah, something will happen. Makanya malaikat nggak memberikan penjelasan yang bertele-tele. Ya, bagaimana prosesnya Maria itu bisa hamil tanpa dia itu bersuami. Malaikat itu cuma jawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan Roh Kudus akan menaungimu. Katakan amin. Nah inilah yang kita lakukan saudara. Hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kita mau berdoa. Kita mau menabur di dalam doa. Supaya apa? Terjadi pencurahan Roh Kudus di tengah komunitas kita. Sehingga kita secara pribadi mengalami pembaharuan. Gereja kita mengalami kebangkitan. Saudara, dan penginjilan maupun pemuridan misi Yesus itu juga di-empower atau diurapi dengan kuasa Allah. Katakan amin. Kuncinya satu, kita mau merindukan Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kita. Ada amin saudara. Lalu nasihat yang kedua saudara, dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu. Karena engkau gak tahu apakah yang ini atau yang itu yang berhasil atau kedua-duanya sama baik. Intinya Tuhan memberikan nasihat, taburkanlah. Ya, tabur terus, jangan memberikan istirahat kepada tanganmu. Tugas kita adalah hari ini, sudah di dalam konser doa ini, kita menyediakan rahim rohani
untuk kita bisa mengandung sebuah kebangunan rohani melalui doa. Melalui doa korporat ini, kita ini menjadi sebuah kandungan rohani yang siap melahirkan sebuah kebangunan. Ada amin. Itu yang dinamakan jangan beri tanganmu istirahat, terus menabur, terus nabur, terus nabur. Saudara, Yeremia pasal yang kedua ayat 10 sampai 13. Yeremia satu kali memberikan sebuah peringatan, dikatakan menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dalam konteks gereja kita, saudara, gereja kita harus dipenuhi dengan kuasa. Gereja kita ini harus syarat dengan gerakan Allah atau pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kalau kita nggak hati-hati, gereja modern itu seringkali menggantikan kuasa Roh Kudus dengan apa? Dengan teknologi, dengan sistem. Saudara, teknologi dan sistem apakah salah? No, itu alat. Sampai hari ini kita menggunakan teknologi. Kita menggunakan sistem. Kita memperbarui cara kita ini memanage people atau memanage orang. Karena melalui itu gereja kita ini bisa terbantu. Makanya kita butuh hikmat. Tapi teknologi, sistem, manajemen itu tidak mendatangkan kehidupan. Itulah sebabnya sekalipun kita menggunakan teknologi, sekalipun kita memanage people dengan baik, itu bukanlah sumber air kehidupan. Itu bukanlah sumber, kita nggak boleh menggantikan kuasa Roh Kudus dengan teknologi. Gereja bisa punya money power, gereja bisa begitu diberkati sehingga punya kekuatan finansial yang begitu kuat. Gereja itu bisa diberkati dengan sebuah manajemen yang baik. Gereja bisa diberkati dengan sebuah kepemimpinan atau human power, kepemimpinan yang luar biasa. Tapi itu semua tidak boleh menggantikan kuasa Roh Kudus. Jangan sampai, saudara, ada sebuah gereja di mana begitu diberkati dengan finansial, begitu diberkati dengan teknologi, begitu diberkati dengan manajemen, tapi lack the power of the Holy Spirit. Lack the power of God. Kekurangan kuasa Allah. No. Itu semua bagus tapi itu gak boleh menggantikan kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya gereja harus berdoa. Saudara, itu sebabnya komunitas-komunitas CG harus banyak berdoa. Pemimpin-pemimpin harus banyak kumpul untuk berdoa. Itu sebabnya kita ada dalam konser doa ini. Semua pemimpin dari gembalanya, dari TL-TL-nya, semua pengembalaan, dari coach, dari CGL, dari CG member, semuanya. Kita semua, dari kadep-kadepnya, semuanya kita berkumpul. Kita ngomong bahwa Tuhan, kita butuh Engkau Roh Kudus. Supaya apa? Saudara, gereja kita tetap mengalami pembaharuan dan gerakan dari Allah Roh Kudus. Katakan amin. Itu sebabnya kita juga berdoa puasa. Jadi saya dorong Anda, seluruh CG banyak berdoa. Doa bersama, doa keliling, doa korporat, doa apa pokoknya banyak berdoa. Saya utus Anda semua setelah konser doa ini jangan berhenti. Ya banyak berdoa, CGL dengan CG membernya, ya CGL dengan coachnya, ya coach dengan TL-nya, full timer dengan TL, gembala dengan TL-nya, atau secara korporat saudara, Anda bisa kreatif untuk menyediakan waktu, tapi satu hal yang Anda harus lakukan, banyak berdoa. Amin, saudara. Dengan ini saudara, gereja kita menjadi partner revival dengan Allah Roh Kudus. Ya, tahukah saudara, tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa mendatangkan sebuah kebangkitan atau kebangunan rohani. Tapi tanpa kita, Tuhan itu nggak mau kerjakan itu. Dengan kata lain, untuk sebuah revival bisa terjadi, Tuhan itu bekerja sama dengan kita. Jadi revival itu kalau saya definisikan, itu di tangan Tuhan dan di tangan kita. Nah masalahnya ini yang sering terjadi. Saudara,
Tuhan itu sudah kebelet, ingin mencurahkan rohnya, ingin mengadakan sebuah pembaharuan, ingin memenuhi umatnya ulang dengan Roh Kudus, ingin mengirimkan sebuah kebangkitan atau kebangunan rohani. Tapi masalahnya umat Tuhannya itu mau nggak? Ada nggak pemimpin-pemimpin yang merindukan itu terjadi? Seringkali Tuhan mau tapi umat Tuhan nggak mau. Itulah sebabnya Tuhan itu butuh yang namanya kesepakatan. Ternyata revival itu terjadi di tangan Tuhan dan di tangan kita. Tanpa Tuhan kita nggak mampu, kita nggak bisa. Tapi tanpa kita Tuhan nggak mau bergerak. Tuhan membutuhkan respon kita apakah kita mau menjadi partner revival. Saudara, nah inilah yang sering terjadi saudara. Kita berpikir bahwa kalau memang Tuhan mau kirimkan revival ya kirim aja. Kenapa kok perlu kita ini berdoa? Kenapa Tuhan itu perlu partner? Karena apa? Kerajaan Tuhan itu sifatnya semi otomatis. Hanya gara-gara Tuhan itu berkata bahwa Tuhan akan bergerak mengurapi umat Tuhan dalam sebuah ibadah. Tidak otomatis semua orang itu diurapi. Kenapa? Karena butuh iman untuk menerima pengurapan Allah. Dalam sebuah KKR kesembuhan, Tuhan mungkin sudah memberikan sebuah janji bahwa Tuhan akan menyembuhkan semua orang-orang yang sakit. Ternyata walaupun Tuhan sudah berkata Tuhan akan sembuhkan semua orang-orang yang sakit. Tapi ternyata tidak otomatis semua orang disembuhkan. Karena apa? Butuh iman untuk meraih kesembuhan. Butuh iman untuk menangkap kuasa Allah. Katakan amin. Begitu pula dengan revival. Ya, Tuhan itu sudah berkehendak mengirimkan hujan. Mengirimkan sebuah kebangkitan rohani di dalam sebuah CG komunitas atau sebuah gereja atau bahkan lebih besar itu sebuah kota mungkin. Tapi Tuhan kalau melihat gak ada orang yang mau, tidak otomatis revival itu terjadi. Tuhan butuh partner. Ketika Tuhan rindu mengirimkan revival, apakah ada gereja atau umat Tuhan yang juga memiliki kerinduan yang sama untuk melihat revival terjadi? Nah, hari ini kita ada dalam konser doa ini adalah kita ingin menyambut kerinduan Tuhan. Kalau Tuhan mau, kita juga mau. Pertanyaannya, seberapa rindu, seberapa putus asanya Anda menginginkan sebuah kebangunan rohani? How badly you want the revival? Seberapa buruk Anda inginkan sebuah kebangunan rohani? Saudara, dan itu ditentukan dari sebagaimana kita ini sungguh-sungguh berdoa pada hari ini. Pada konser doa hari ini. Ada amin? Nah, ada dua contoh yang saya mau berikan kepada Anda. Bagaimana Tuhan itu berpartner terhadap revival. Saudara, dalam perjanjian lama ada seorang bernama Abraham. Satu kali Tuhan itu tiba-tiba curhat. Mencurahkan isi hatinya sama Abraham tentang sebuah kota yang kejahatannya sudah begitu memuncak sampai di telinga Tuhan. Sebuah tempat namanya Sodom dan Gomora. Saudara, Tuhan itu cerita bahwa aku hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena apa? Dalam perjanjian lama segala perbuatan dosa atau ketidakkudusan akan ketemu dengan keadilan Allah. Akan ada penghakiman. Tapi Tuhan itu curhat dulu sama Abraham. Untuk apa coba Tuhan itu pakai curhat segala? Kalau memang Tuhan itu sudah melihat bahwa ini dosanya sudah harus penghakiman sudah harus dilepaskan. Kenapa gak langsung lakukan aja? Kenapa kok pakai curhat aja? Ternyata Tuhan itu memberikan apa saudara? Tuhan itu memberikan kesempatan buat sahabatnya atau partnernya. Tuhan itu memberikan ruang untuk bekerja sama. Disinilah Abraham itu menyambut isi hati Tuhan. Tuhan itu gak mau sebetulnya satupun orang binasa. Tapi ternyata Abraham menangkap perannya bahwa Tuhan itu cari partner. Akhirnya Abraham ngomong gini, kalau bisa Tuhan ya jangan dimusnahkan. Nanti kalau misalnya ada orang benar gimana? Nanti orang benar malah ikut binasa bersama-sama dengan orang-orang fasik. Tuhan please spare, Tuhan berkasih karunia. Kalau misalnya ditemukan ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, please spare Sodom dan Gomora. Tuhan berkata, oke, langsung disambut sama Tuhan. Oke, kalau ditemukan 50 orang, aku tidak akan hancurkan. Gitu ya. Ternyata Abraham nawar lagi. Gimana kalau 40 Tuhan? Oke, kalau ada 40, aku akan spare. Aku akan berkasih karunia. Aku akan tidak melanjutkan proses untuk pembinasaan ini. Abraham nawar lagi, gimana kalau 30? Oke 30, gimana kalau 20? Oke, di titik ini Abraham masih apa saudara? Masih bersyafaat atau masih berdiri untuk Sodom dan Gomora.
Makanya saudara, kasta tertinggi dari doa itu adalah doa yang sehati dengan Tuhan. Atau doa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Yaitu mendoakan jiwa-jiwa bukan diri sendiri. Kasta tertinggi adalah doa bagi jiwa-jiwa. Atau doa bagi yang terhilang. Di titik ini Abraham masih minta, Tuhan kalau ditemukan ada 10 orang benar. Tuhan kiranya engkau tidak hancurkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan oke, kalau ditemukan 10 aku tidak akan lakukan. Tapi di titik ini adalah batasnya. Di titik ini Abraham sudah gak punya lagi ruang untuk menawar lagi. Tapi sayangnya tidak ditemukan barang 10 orang saudara. Makanya Sodom dan Gomora tetap dilaksanakan. Tapi dari sini Anda bisa tahu ternyata Tuhan itu memberikan ruang bagi Abraham berpartner untuk terjadinya sebuah pemulihan. Ada amin? Yang kedua adalah Elia. Saudara, Tuhan itu sudah berkehendak untuk apa? Tidak mengirimkan hujan selama 3,5 tahun. Tuhan bicara sama Elia, sampaikan kepada Ahab. Ketika Elia sampaikan kepada Ahab, 3,5 tahun benar-benar tidak ada hujan, saudara. Lalu giliran ketika di ujungnya setelah 3,5 tahun itu muncul, Tuhan ngomong, aku akan kirimkan hujan. Gara-gara ini saudara, Elia itu dicari-cari karena gara-gara Elia berdoa hujan gak turun selama 3,5 tahun. Dan ketika waktunya Tuhan mau kirimkan hujan, Tuhan sudah ngomong, ini yang dilakukan oleh Elia. Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Berdoa itu sampai sujud 7 kali. Pertama kali dia doa sujud, tolong lihat ada sesuatu gak ada terjadi apa-apa. Dia doa lagi. Ya, lihat lagi. Bujangnya lihat, gak ada apa-apa. Dia berdoa untuk ketiga kali. Berdoa keempat kali, kelima kali, sampai ke 7 kali. Ketika disuruh bujang yang lihat, ada awan berbentuk sekepal tangan. Baru setelah itu Elia berhenti berdoa. Ngapain kalau memang Tuhan sudah berbicara akan kirimkan hujan. Ngapain kok pakai Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan sampai 7 kali. Di puncak Gunung Karmel. Ngapain pakai naik ke puncak gunung segala. Karena Tuhan itu kalau ingin kirimkan revival atau sesuatu, Tuhan itu selalu cari partner. Katakan amin. Makanya di Yakobus 5 ayat 17-18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Katakan manusia biasa. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Jadi untuk tidak menurunkan hujan, Tuhan sudah ngomong tapi Elia harus sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula. Berdoa dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Dan langit pun menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi untuk tidak menurunkan hujan dan menurunkan hujan. Elia itu harus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ini yang namanya partner. Hari ini Anda berkumpul. Saudara, saya mau Anda menjadi partner Tuhan dalam revival. Ada 3 pokok doa kita. Yang pertama, catat baik-baik. Kita berdoa supaya seluruh jemaat, masing-masing person demi person, pribadi lepas pribadi, mengalami yang namanya personal revival. Jangan lupa doakan kami hamba-hamba Tuhan. Kami para full timer, kami para pengkhotbah supaya kami juga mengalami pembaharuan dari Roh Kudus. Katakan amin. Doalah hari ini. Supaya apa? Semua jemaat mengalami personal revival. Yang kedua, supaya gereja kita betul-betul mengalami pembaharuan. Gereja kita secara korporat mengalami revival. Saudara, di mana apa? Saudara, gereja kita ini menunjukkan atmosfer iman. Ya, jadi gereja kita bukan menjadi gereja yang menghalangi kuasa Allah bekerja, tapi gereja yang penuh dengan iman. Karena kuasa Allah baru bekerja kalau gereja ini penuh dengan iman. Pernah ingat Yesus itu ditolak di Nazaret? Di Nazaret gak ada mujizat. Ya, cuman sedikit kesembuhan yang terjadi karena orang-orang gak percaya. Malah Yesus itu dianggap, loh ini kan anaknya si Yusuf. Mereka gak percaya, makanya mujizat gak banyak terjadi. Yang kedua adalah atmosfer pujian dan penyembahan. Atau atmosfer hadirat Allah harus nyata di gereja kita. Kita berdoa supaya gereja kita ketika umat Tuhan berkumpul, jemaat berkumpul, berdoa menyembah. Mereka gak cuma nonton atau cuma pengen di entertain. Tapi mereka ikut mempersembahkan korban pujian. Karena Tuhan itu bertata di tengah pujian umatnya. Supaya hadirat Tuhan, supaya gereja kita ketika kita beribadah tidak kering dan tidak dingin. Selalu ada manifestasi hadirat Tuhan dengan kaya. Doakan ini.
Saudara, church revival itu artinya juga kita ini rindu melihat ada atmosfer haus dan lapar di tengah jemaat. Jemaat itu lapar akan Tuhan, lapar akan firman, lapar akan hadirat Tuhan. Haus sama Tuhan, katakan amin. Lalu ada atmosfer doa. Melalui konser doa ini, roh doa akan dilepaskan, gak berhenti sampai konser doa ini. Ya, umat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat CG member kita jadi jemaat yang suka berdoa. Kalau ini terjadi, iklim kita akan mengalami iklim kebangunan rohani. Dan yang terakhir, atmosfer kesatuan. Kita berdoa supaya ada kesatuan hati. Di tempat di mana ada kesatuan, di situ berkat dan kehidupan dilepaskan, kata Mazmur 133. Ada amin. Pokok doa yang ketiga adalah evangelism and discipleship revival. Ketika jemaat mengalami personal revival, ketika gereja Tuhan mengalami pembaharuan, mengalami church revival, ujung-ujungnya adalah isi hati Tuhan. Yaitu apa? Evangelism revival, discipleship revival akan terjadi. Kita berdoa, ada banyak pemimpin yang dilahirkan di dalam CG-CG kita. Ya, ada banyak orang menyerahkan hidupnya menjadi misionaris. Gereja kita, jemaat kita menjadi jemaat yang misioner. Keberadaan CG itu bukan cuma untuk kumpul-kumpul bersenang-senang atau menjadi social club, tapi di ujungnya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh komunitas-komunitas kita. Dan ketika ini terjadi, saudara, saya percaya ledakan pertumbuhan, ledakan jiwa-jiwa, saudara, akan terjadi di tengah kita. Revival akan terjadi di tengah-tengah kita. Ada amin? Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh masuk dalam hadiratnya. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for Mari yang pria saja naikkan. Come, Holy Spirit, Yes God. fall in this place. Amen. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Yang pria berdoa, mari semua wanita naikkan pujian ini. Fall in this place. Yes God. Bersama-sama. Oh, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit.
sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.